Halo semua, saya Indra Fatan dan saya sekarang berada di Kalimas, Yogyakarta. Dan sebelah sini adalah C-Class generasi terbaru, yaitu merupakan sedan Mercedes yang paling laris di Indonesia. Mau tahu seperti apa? Kita simak videonya. Tahun ini Mercedes meluncurkan C-Class generasi terbaru dengan dua tipe, yaitu C200 Avantgrade dan C300 AMG Line. Kebetulan di sebelah saya ini adalah C300 AMG Line atau mungkin AMG Line lah ya, dimana memang dia punya desain itu yang lebih sporty sesuai dengan semangat AMG-nya. Kata dari sini, ini grillnya ini sebenarnya memang menjadi ciri khas Mercedes yang terbaru, tapi yang menjadi keunikannya adalah ada bagian motifnya ini. Biasanya untuk ke varian yang sporty itu dikasih kayak honeycomb atau kayak yang checker flex begitu, tapi untuk bagian yang AMG ini grillnya itu unik sekali karena dia menggunakan motif grillnya Mercedes atau three pointed stars. Jadi ini sangat unik sekali, mungkin belum banyak pabrikannya memikirkan hal seperti ini. Lalu seperti ini grillnya, lalu lampunya sendiri dia sudah menggunakan desain terbaru Mercedes dengan DRL dan juga lampunya menggunakan LED high performance. Nah, untuk yang tipe C200 Avantgrade dia memang seperti tampilan tapi dia lebih halus dan lebih kalem, dan juga grillnya itu motifnya lebih polos dan juga sederhana. Nah, ngomongin soal mesin, ini C300 AMG yang sebelah saya ini adalah menggunakan mesin 2000 cc turbo, tenaganya itu 258 HP dan torsinya itu 400 Nm yang ditambah dengan motor generator yang menghasilkan tenaga hanya 27 HP. Itu kenapa ada motor generator ya kan? Jadi motor generator ini yang mereka sebut sebagai EQ Boost itu digunakan untuk membantu kinerja mesin saat akselerasi atau saat kayak lagi tanjakan gitu, sehingga membutuhkan tenaga lebih besar, lalu juga untuk starter lebih halus dan juga untuk saat menggunakan fitur idle stop system. Jadi memang untuk starter mobil jadi lebih halus. Nah, untuk yang tipe yang lebih rendah yaitu C200 Avantgrade, dia mesinnya turbo juga tapi kapasitasnya lebih kecil, yaitu 1500 cc turbo, tenaganya 204 HP dan torsi 300 Nm dengan tambah EQ Boost atau motor generator tadi yang hanya sekitar 20 HP saja. Keduanya sama-sama menggunakan transmisi dan speed otomatis dan sama-sama dirakit di Indonesia. Lanjut lagi ke bagian sampingnya, ini memang bagian sampingnya itu memang juga jadi khas di Mercedes yang terbaru, dan dia menggunakan pelek 18 inci dengan desain AMG-nya yang menegaskan bahwa ini adalah tipe yang AMG Line. Nah, sekarang kita menuju ke bagian belakangnya. Nah, sekarang kita menuju ke bagian belakang dari C300 AMG Line. Nah, tadi sebelum kita ngomongin belakangnya, tadi lupa ketinggalan di bagian spion tadi, dia maskernya sudah ada lampu sen yang sudah LED, dan yang paling penting, dia juga ada kamera dan ada lampu. Nah, kamera sendiri kenapa? Karena mobil ini sudah punya kamera 360 ada di samping kiri kanan, depan dan juga belakang. Terus juga di bagian lampu tadi, dia kalau kita unlock mobil ya, kalau kita buka kunci pintu dari mobil ini, itu akan langsung keluar logo Mercedes-nya, jadi berikan kesan yang mewah. Nah, lanjut lagi ke bagian belakangnya. Ini kalau saya ngeliat dari belakang ini mirip banget sama S-Class. Bahkan kalau C-Class ini benar-benar berkiblat di saya dengan S-Class yang merupakan sedan terbesar dari Mercedes-Benz. Di sini kelihatan memang lampunya sudah model vertikal seperti S-Class juga, dan logo C300 dan ada logo Mercedes-Benz yang 3-pointed start. Nah, ngomong soal bagasinya, ini kita akan buka bagasinya dengan sangat unik, yaitu kita hanya dengan kick sensor saja. Jadi ini dia punya bagasi yang cukup besar, yaitu sekitar 450 liter yang bisa muat satu tas golfnya. Atau kalau kita masih merasa kurang besar, itu kita bisa pakai ini untuk melipat jok belakangnya seperti. Lalu kita lanjut. Nah, jadi memberikan ruang bagasi yang lebih besar. Nah, sekarang menuju bagian interiornya. Nah, sekarang saya ada di interior dari C300 AMG Line, merupakan C-Class generasi yang terbaru. Kalau kita dari desain interior ini memang sangat terinspirasi dari S-Class generasi terbaru, terutama kalau dari head unit yang sangat besar sekali ini ukurannya sekitar 11,9 inci ditambah dengan instrumen digitalnya dengan ukurannya 12,3 inci. Nah, tapi bedanya kalau di C-Class baru ini memang kisi AC-nya itu kotak-kotak bulat seperti ini, ada 3 macam yang berikan kesan yang sangat sporty. Sedangkan yang S-Class itu bentuknya lebih simpel dengan kotak yang agak panjang di atas bagian atas ini. Tentu saja karena dia mobil premium maka dia soft touch, banyak empuk semua dan berkualitas juga. Dan di sini ada ornamen karbon yang berikan kesan yang sporty juga. Nah, terus kita ngomong setirnya, ini setirnya di bagian daripada shift. Ini memang desainnya memang
khusus untuk tipe AMG Line. Sedangkan tipe Avantgrad atau tipe bawahnya lagi itu setirnya agak lebih sederhana, dia bentuknya desain agak berbeda ya. Nah, ngomong soal para instrumen ini, para instrumen yang sudah digital dengan ukuran 12,3 inci ini, kita bisa ganti-ganti tampilan sesuai dengan selera kita. Jadi misal kita tekan home di setirnya, nah ini ada macam, ada klasik, ada sport, ada understated, lalu juga ada navigation, assistance, dan juga service. Nah ini macam-macam informasi bisa dibacakan di sini. Ada kayak indikatornya, lalu juga ada jarak tempuh mobil ini, sisa bensin ke SPBU, lalu juga ada EQ boost-nya nih. Jadi kita bisa ada power, charge, segala macam, dan ada indikator transmisinya. Terus, nah ini mengenai head unit-nya, ini memang tadi saya bilang ini ukurannya sangat besar, ukurannya sekitar 11,9 inci dengan tampilan seperti S-Class baru dan sudah menggunakan MBUX generasi yang kedua. Di sini kita lihat ada media, di sini kita ada Bluetooth, radio, dan bisa ada auto dan Apple CarPlay secara wireless dengan tanpa kabel. Lalu juga di sini ada macam-macam, ada radio juga, navigation. Nah, ini navigasi seperti ini. Ini kesannya, wah ini luas sekali ya. Lalu kita balik lagi. Nah, kita lihat sebentar. Nah, di sini ada di bagian bawahnya ada tempat buat AC. Jadi kita untuk mengatur ini semua di bagian head unit ini yang membuat tombol-tombol fisik di bagian dashboard ini sangat minim sekali. Isi AC kita atur, kita ngatur suhunya ini, bahkan kita atur suhunya bahkan ambient akan menjadi warna merah gitu, berubah warna. BTW AC-nya juga model dual zone seperti itu. Nah, terus kita yang paling unik dari interiornya adalah di bagian comfortnya. Jadi di sini ini ada dua macam, ada jok dan juga buat ambient light-nya di sini. Jadi ini kita bisa mengatur posisi jok dan juga setirnya sesuai dengan tinggi badan kita. Misalkan kita atur 160 cm, 161 lah gitu lah ya. Terus kita start. Nah, ini akan langsung gerak nih joknya nih. Ya, jadi ini akan memberikan posisi jok yang ideal sesuai dengan tinggi badan kita. Terus mengenai ambient light. Nah, ambient ini dia ada 64 pilihan warna yang kita bisa atur sesuai dengan selera kita juga. Misalkan kita pilih ada warna biru, ada warna hijau, ada warna kuning, merah, pink, segala macam ada di sini. Atau kalau misalkan bosan, kita bisa pilih yang multicolor. Jadi ada yang monochrome dan juga multicolor. Jadi ada macam kayak fresh kind, ada ocean blue, ada Miami Rose, ada Malibu Sunset. Pokoknya ini banyak banget pilihannya ya. Terus ini tadi mengenai pilihannya di sini, kita balik lagi. Di setting kita bisa ngatur berbagai fitur-fitur. Di sini ada safety, ada mengenai kendaraannya, lampu, segala macam di sini ada. Oke. Nah, ini mengasih tadi. Nah, ini bagian tombol-tombol fisik kan tersisa di bagian sini. Tapi itu pun juga khususnya kayak kita ngontrol volumenya, itu volumenya itu bukan kayak tekan tombol, tapi kita kayak geser-geser aja nih. Kayak gini misalkan, ini itu cuma tinggal geser-geser volumenya aja. Nah, terus di sini ada tombol buat kamera 360 derajatnya. Jadi memang dia sudah punya kamera 360 di bagian kamera depan, samping kiri kanan, juga bagian belakangnya. Seperti kita bisa gerak-gerakin. Ya kan di sini ini kan kelihatan yang merah ini yang pintunya kebuka. Dan dia juga ada panoramic roof yang kita bisa atur lagi. Nah, kita akan balik ke sana. Oke, balik lagi. Nah, ngomong soal panoramic roof, dia kan bisa dibuka dan tutup dengan hanya sentuhan jari seperti ini. Misalkan gini. Nah, jadi nggak ada tombol fisik juga nih. Ini benar-benar tombol fisik kan di versi sekarang ya. Terus kita buka lagi. Nah, jadi kita langsung kebuka sampai full. Nah, itu jadi kesannya memang lebih futuristik ya, karena udah nggak ada tombol-tombol fisiknya juga. Terus juga mengenai pengaturan joknya, dia sudah elektrik ya tentu saja. Dan dia model pengaturan joknya itu seperti ini. Dia modelnya kayak jok juga desainnya, yang kita atur dengan model touch sensitive ini tuh. Jadi bakal dia langsung maju dan mundur seperti ini, begitu juga bagian bawahnya. Nah, dan juga ada memory seat, ada 3 macam juga. Nah, tadi ngomong ambient light itu baik lagi yang paling saya suka juga, karena memang selain pilihannya banyak dan juga berikan kesan interior yang sangat ceria gitu, yang bisa kita pilih ganti-ganti warna dan disebar bagian bawah dashboard, di sini isi AC, sampai di bagian door trim juga. Pokoknya mewah sekali ketika menduduki mobil ini. Terus juga ini adalah transmisi. Ini tuh bukan wiper tapi transmisi. Jadi emang kebiasaan Mercy itu transmisi itu diletakkan di bagian bawah pilar di sebelah sini, bukan di tuas transmisi seperti kebanyakan mobil kebanyakan ya. Lalu di sini juga ada wiper buat lampu juga. Lalu ada pedal shift, dan ini juga buat pengaturan lampu di sebelah sini. Di sini juga ada active parking brake. Dan di sini juga ada tempat buat ini buat laci dan ada cup holder juga. Ini buat, dan itu juga buat ada armrestnya. Ini buat pengatur laci di sebelah sini. Dan mengenai fitur safety-nya,
dia sudah ada namanya Active Brake Assist, kemudian ada Active dan Keep Assist, dan juga Blind Spot Assist. Nah, itu pasti kalau ngomongin mobil premium mengenai safety pasti sangat lengkap sekali. Nah, sekarang kita ngomongin jok belakangnya. Nah, sekarang saya ada di jok beras kedua dari C-Class terbaru, atau lebih tepatnya C300 AMG Line. Dan di sini dia punya legroom itu besar sekali untuk sebuah sedan compact premium sekali, dan dia juga punya headroom yang nggak kalah luasnya walaupun dia punya panoramic view cukup besar. Nah, di sini juga punya tirai yang menambah privasi selama perjalanan di mobil ini. Lalu dia juga punya ambient light, yang ambient itu bukan cuma di depan doang, yang melainkan di bagian belakang sini dan juga di bagian kolong jok, sehingga memberikan kesan yang lebih mewah juga. Ngomongin joknya saya sudah berbahan kulit seperti ini dengan 3 buah headrest, dan dia juga punya ada armrestnya. Jadi armrestnya itu ada kuat seperti ini. Nah, ini bisa buat tempat taruh gadget, dan kalau ditekan sekali, nah ini dia bisa buat tempat taruh cup holder 2 buah seperti ini. Lanjut. Nah, di sini juga ada 2 buah kisi AC seperti ini, tapi memang di sini nggak ada tombol turbo karena mobil ini hanya dual zone AC saja. Jadi ini tempat bagian bawah ini bisa buat tempat taruh penyimpanan lah gitu. Mungkin barang-barang kecil bisa taruh di sini, atau tempat taruh HP. Atau kalau misalkan mau ngecas kalau di belakang, ya mau ngomong kita harus dari sini juga nih, dari bagian belakang. Seperti ini. Nah, ini dia di bagian bawah ada semacam port charger buat di sini juga. Seperti itu. Nah, sekarang kita menuju bagian kesimpulannya. Jadi kesimpulannya mengenai C-Class terbaru ini, atau lebih tepatnya C300 AMG Line, meneguhkan bahwa Mercedes-Benz ini memang lebih percaya dengan sedan compact terbarunya. Apalagi dia punya desain yang mengikuti ciri khas desain Mercedes-Benz terbaru yang jauh lebih sporty dan sekaligus elegan juga, ditambah dengan interior yang kurang lebih mencerminkan seperti S-Class versi mini. Ditambah juga fitur-fitur yang menurut saya cukup menarik seperti ambient light yang bisa kita atur hingga lampu 4 warna, termasuk juga multicolor, dan juga ada fitur untuk mengatur jok secara elektrik dengan berdasarkan tinggi badan dari si drivernya. Pokoknya mobil ini sebenarnya sangat menarik, terutama bagi pecinta Mercedes-Benz. Jadi tadi review mengenai C-Class terbaru, tepatnya C300 AMG Line. Terima kasih buat Kalimas Yogyakarta yang memberi kesempatan saya untuk mereview C-Class generasi terbaru. Buat kalian yang berada di kawasan Yogyakarta sekitar yang pengen tahu seputar mobil Mercedes-Benz terbaru, bisa kunjungi Kalimas Yogyakarta atau hubungi telepon yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa juga untuk klik like, share juga komen video ini, dan juga untuk subscribe channel Indra Fatan yang ada di YouTube juga. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya @indra_fatan untuk mendapatkan informasi baru seputar dunia otomotif. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.